Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hamba Tuhan apabila menyampaikan firman, tentu bermaksud agar orang lain yang mendengarkannya bertobat, bukan? Tetapi hamba Tuhan yang satu ini berbeda. Ia justru ingin agar pendengarnya tidak bertobat. Aneh, bukan? Nah, itu pernah terjadi pada saya. Saya akan menceritakan kisah saya ini. Temukanlah dalam kisah saya ini di mana saja saya tidak mau orang lain bertobat. Demikianlah kisahnya. Nama saya Yunus bin Amitai. Saya tinggal di Get Hafer, Tanah Zebulun. Letaknya di pinggir Danau Galilea. Saya seorang nabi di Israel. Di Israel saat itu, raja yang memerintah adalah Yerobeam II. Peristiwa yang saya ceritakan ini berlangsung sekitar tahun 790-an sebelum Masehi. Suatu malam, Elohim membangunkan saya. Katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku." Terus terang saudara-saudara, sebelumnya saya selalu bergegas kalau ada firman Elohim untuk disampaikan. Tetapi kali ini saya sungguh berberat hati. Bagaimana saya tidak berberat hati? Saya harus jauh-jauh ke Niniwe, kota orang-orang Asyur itu. Orang-orang kafir yang berbahaya. Keberadaan mereka saja yang semakin hari semakin kuat sudah terasa mengancam kami, kaum Israel. Berhari-hari saya rasa gelisah. Belum ditambah suara miring dari saudara-saudara laki-laki saya. Mereka mengatakan, "Bisa dikuliti kamu di sana." Ya, berkhotbah di kalangan Israel saja tak jarang saya dilempari batu. Apalagi di Niniwe. Lesu saya. Akhirnya, pagi-pagi buta, saya bergegas pergi. Adik perempuan saya berkata, "Bang, mau kemana pagi-pagi buta seperti ini?" Saya menjawab, "Mau pergi jauh, ke Tarsis." "Loh, bukannya kamu disuruh Tuhan pergi ke Niniwe? Kapan kamu ke Niniwe?" Lalu saya menjawab, "Tidak tahu, Dik. Mungkin tidak akan pernah." Sambil menghela nafas, lalu saya bergegas pergi ke Yafo, tempat di mana saya dapat menjumpai kapal menuju Tarsis. Saya membayar biaya perjalanan, lalu naik ke kapal. Ya, saya merasa kalau saya ke Tarsis, saya jauh dari hadapan Tuhan. Di atas kapal, saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Sejenak saya melihat ke langit, tampak langit menghitam seperti akan ada hujan besar. Saya melanjutkan ngobrol-ngobrolnya beberapa saat, kemudian saya turun ke geladak untuk tidur. Entah berapa lama saya telah tertidur, tetapi kemudian saya merasa ada seseorang mengguncang-guncang badan saya sambil berteriak. Saya tidak mengerti dia bicara apa. Baru setelah kesadaran saya pulih seutuhnya, saya mendengar dengan baik suara orang itu. Ternyata orang itu adalah nahkoda kapal. Katanya, "Bagaimana engkau dapat tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Mungkin Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa." Kemudian ia terburu-buru membawa saya ke atas. Di atas saya melihat suasana kapal yang berantakan, tidak karuan. Orang-orang berteriak memanggil Allah-Allah mereka masing-masing. Benda-benda kapal dilempar-lemparkan ke laut. Sungguh kacau sekali. Angin begitu kencang menderu.
Ombak bergunung-gunung dahsyat memukul-mukul badan kapal bertubi-tubi. Suara gemuruh ombak, angin hujan, dan teriakan-teriakan berpadu-padu membuat saat itu mencekam sekali. Sepertinya saat itu semua orang merasa segera akan mati. Tampak olehku mereka membuang undi, lantas berbondong-bondong mendekati saya. Dengan wajah panik mereka bertanya, "Beritahukanlah kiranya kepada kami, siapakah orang jahat sehingga kita ditimpa malapetaka seperti ini? Apakah pekerjaanmu? Dari manakah engkau datang? Dari manakah negerimu? Dan dari bangsa mana engkau berasal?" Lalu saya menjawab, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, Allah yang menjadikan lautan dan daratan." Saut mereka, "Apa yang telah kau lakukan ini? Apakah yang harus kami lakukan terhadap engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Saudara-saudara, menyadari semua kekacauan ini adalah karena saya. Maka saya menjawab, "Angkatlah aku, lemparkanlah ke laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menimpa engkau. Sebab aku tahu, ya aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang engkau." Mendengar jawaban saya, mereka tampak kasak-kusuk. Sepertinya mereka marah, tetapi sekaligus kasihan kepada saya. Nahkoda pun tampak kebingungan. Lalu di tengah kebingungannya itu, ia menyuruh kru kapal untuk sekuat tenaga mendayung ke arah daratan sambil membuang barang-barang yang masih ada. Namun, sepertinya usaha itu sia-sia. Badai semakin mengamuk, laut semakin bergelora, menyerang kami semua. Mereka pun menyerah, lalu mendatangi saya kembali. Dengan bersedih mereka memegangi tangan dan kaki saya, bersiap melemparkan saya. Sebelum melemparkan saya ke laut, mereka berseru, "Ya Tuhannya Yunus, janganlah kiranya engkau membinasakan kami karena nyawanya, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tak bersalah. Sebab engkau ya Tuhan telah melakukan sesuai dengan yang engkau kehendaki." Lalu mereka melemparkan saya ke dalam laut. Dan ajaib, laut pun segera tenang kembali. Mereka sepertinya berteriak takjub. Dari dalam laut, dari jauh, sayup-sayup saya mendengar mereka bernazar dan berkata, "Mari kita persembahkan kurban sembelihan bagi Elohim, Tuhannya Yunus." Saudara-saudara, terus terang saya terharu sekali dengan mendengar nazar mereka. Saya menangis. Belum berhenti tangisan saya merasakan riak besar di laut sekitar saya berada. Tak disangka ada makhluk sangat besar mendekati saya. Seekor ikan besar. Wah, saya berenang menghindar sekuat tenaga, berenang ke kiri, berenang ke kanan, berenang kalang kabut kian kemari, dan saya ditelannya. Entah berapa lama saya tak sadarkan diri. Pusing dan mual rasanya waktu siuman. Saya membuka mata, tetapi keadaan sekitar saya gelap dan sangat bau. Saya mengingat-ingat kejadian sebelumnya, maka terlonjak kagetlah saya, karena saya sebelumnya dimangsa ikan. Saya bertanya dalam hati, di mana saya sekarang? Di mana saya?
Setelah berulang kali berpikir, saya mengerti bahwa saya sedang ada di dalam perut ikan. Tetapi saya tidak mati. Menyadari itu saya menegukkan badan. Saya bertobat. Saya bersyukur. Saya berdoa terus-menerus. Di akhir doa saya mengatakan, mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, merekalah yang akan meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah itu saya merasakan hentakan keras pada tubuh saya. Saya terpelanting keluar dan menghantam gundukan pasir pantai. Rupanya ikan besar itu memuntahkan saya ke pantai. Tuhan telah memerintahkan agar ikan itu memuntahkan saya ke daratan. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Elohim.